Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Yesaya pasal 49 ayat 1-7 dengan tema Terang bagi bangsa-bangsa. Terang adalah sebuah cahaya yang bersinar di tengah kegelapan. Tanpa adanya cahaya terang di tengah kegelapan, kita akan merasa tidak aman, cemas, bingung, dan kehilangan arah. Akan tetapi dengan adanya cahaya terang yang bersinar di tengah kegelapan, akan menuntun kita supaya tidak kehilangan arah. Dalam konteks firman Tuhan hari ini, sumber terang itu adalah Yesus Kristus. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa adalah bagian dari misi Allah, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 49 ayat 6b, di mana Tuhan berfirman, "Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Ini adalah panggilan untuk membagikan Injil dan keselamatan kepada semua orang. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa adalah perintah Tuhan bagi umat-Nya, agar mereka tidak hanya mendengar, namun merasakan terang Tuhan yang nyata dalam hidup setiap orang percaya. Dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 1-7 berbicara tentang hamba Tuhan yang dipilih, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayat 1 menyatakan, "Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku." Itu artinya seorang hamba yang dimaksud adalah seseorang yang telah dipersiapkan sejak semula sebelum ia dilahirkan. Kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia diutus oleh Allah Bapa dalam Yohanes 3 ayat 16-17 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan peristiwa tersebut telah dinubuatkan oleh kitab Yesaya bahwa kelahirannya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Dalam peristiwa tersebut, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 demikian, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bahkan dalam Yohanes pasal 9 ayat 5, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Pertanyaannya, apakah kelahiran Yesus Kristus yang menjadi terang dapat diterima semua orang? Jawabannya tidak. Kelahiran Yesus Kristus sebagai terang tidak diterima semua orang. Dalam ayat 7 menggambarkan penolakan awal, ini menyebut hamba tersebut orang yang dihina dan dibenci oleh bangsa-bangsa. Namun mereka yang menerimanya diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 menyatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Melalui renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa dalam menyampaikan berita firman, hamba Tuhan mungkin akan dihina, diremehkan, bahkan ditolak. Namun Tuhan sendiri yang akan memuliakan dan meneguhkan panggilannya. Kesetiaan kepada Allah pada akhirnya akan dinyatakan sebagai kemuliaan, bukan kehinaan. Renungan ini mengajak kita menyadari bahwa setiap orang percaya dipanggil menjadi terang. Di tengah dunia yang gelap oleh keputusasaan, ketidakadilan, dan dosa, hidup kita dipanggil untuk memantulkan terang Kristus melalui perkataan, sikap, dan tindakan kasih. Mungkin kita merasa kecil dan tidak berarti, tetapi di tangan Tuhan, hidup kita dapat menjadi saluran keselamatan dan pengharapan bagi banyak orang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.